Halo guys, kenalin nama saya Benjamin Salif Mufti. Biasa dipanggil, nama panggilan saya banyak sih. Ada Benjamin, ada Ben, ada Mufti, ada Alif, ada Bam, dan lain-lain sih, masih banyak. Ya, saya juga bingung sama nama panggilan saya sendiri. Mungkin kalian bisa manggil saya apa aja sih, terserah kalian. Saya bakal mengenalin kelompok-kelompok saya yang membuat proyek bareng saya. Oke. Halo guys, perkenalin nama saya Muhammad Haikal. Biasa saya dipanggil Haikal nih. Saya tinggal di Jakarta, Jakarta Selatan. Tahu Jaksel gak? Tahu dong. Nih, saya pengen kenalin teman saya nih di samping. Ada Nay. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naisha Rahmadani. Oh iya, biasanya saya dipanggil Nay, dipanggil Ais, dipanggil Gendut juga boleh. Terserah kalian deh mau panggil aku apa. Oh iya, di sini aku lahir di Jawa Tengah. Pasti tahu Jawa Tengah dong, tapi tinggalnya di Jakarta Selatan. Nah sekarang kalian tahu nggak sih kita tuh mau jelasin apa? Nanti ya bakal dikasih tahu. Sebelum kita lanjut ke materinya, aku bakal kenalin teman-teman aku dulu. Nih silahkan, di samping aku ada. Halo guys, nama saya Aldamar Rahorin, biasa dipanggil Dam atau enggak Mar. Karena bebas dah, boleh dipanggil gue Dam apa enggak Mar. Saya lahirnya di Jakarta Selatan. Selanjutnya nih teman saya Cikal. Halo guys, nama saya Sisya Kabari, biasa dipanggil Cikal. Saya lahir di Jakarta, tinggal saya di Radio Dalam. Selanjutnya, Hai semuanya, perkenalkan nama saya Firdaus Tua. Biasanya sih dipanggilnya Daus, tapi dulu sih juga sering dipanggilnya Firdaus. Jadi sih ya senyaman kalian aja mau manggilnya apa. Jadi ya segitu ya. Nah, kalian tahu nggak sih di sini aku mau ngejelasin tentang apa? Apaan tuh? Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang adat di Papua. Kalian ada yang tahu nggak sih di Papua tuh ada apa aja? Kalau misalkan belum tahu, nih aku bakal kasih tahu ya, gitu. Yang pertama itu ada kebudayaan, ada kebiasaan, ada tarian, makanan orang Papua juga. Terus ada keyakinan mereka. Iya teman-teman, kalian udah pada pernah ke Papua belum? Belum sih, belum. Nah, teman-teman aku juga belum nih. Kalian udah pada pernah ke sana belum? Kalau misalkan belum, ikut jalan-jalan bareng kita yuk, tapi virtual. Halo guys, kenalin nama saya Muhammad Haikal. Saya dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan tentang makanan yang ada di Papua. Papeda. Papeda merupakan makanan khas Papua, namun Indonesia memiliki kekayaan kuliner dari Sabang hingga Merauke. Selain nasi, papeda bagi sebagian masyarakat Indonesia Timur juga dijadikan sebagai makanan pokok. Papeda terbuat dari bahan utama berupa tepung sagu. Cara membuatnya pun sangat mudah, hanya dengan mencampurkan tepung sagu dengan air panas. Meski demikian, diperlukan ketelitian untuk menakar panasnya air, karena jika air yang dicampurkan tidak panas atau kurang panas, maka pembuatan papeda biasanya akan gagal. Selain itu, papeda juga cocok dicampur dengan ikan tongkol dan kuah kuning. Cara menyajikan adonan papeda yang sudah mengental juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Akan sangat sulit mengambil papeda dengan menggunakan sendok. Orang Papua biasanya menggunakan 2 bilah bambu menyerupai sumpit untuk mengambil papeda. Papeda digulung-gulung untuk kemudian dipindahkan ke dalam mangkuk atau piring. Masyarakat Papua terbiasa memakan papeda ketika menjelang sore hari. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Naisha Rahmadani di sini. Aku mau ngejelasin tentang tarian yang ada di Papua. Tari Sajojo adalah tari tradisional yang berasal dari daerah Papua. Tari Sajojo merupakan jenis tarian pergaulan yang bisa ditarikan siapa saja, baik pria, wanita, tua, maupun muda. Sejarah tari Sajojo, walaupun tarian terkenal di seluruh Indonesia, namun asal-usul tari belum dapat diketahui secara pasti.
Beberapa sumber mengatakan bahwa tari ini sudah ada sekitar 1990-an. Tari Sajojo terkenal di luar Papua karena gerakannya yang energik dan ditarikan penuh keceriaan. Lagu Sajojo merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampung halamannya. Lirik lagu tidak menggambarkan tari Sajojo, namun lagu yang mengiringi ceria sesuai dengan gerakan tarian tersebut. Gerakan tari Sajojo fokus pada gerakan kaki dan juga loncatan. Gerakan kaki ke arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Tari Sajojo memiliki gerakan yang tegas. Nah, untuk musik pengiring bisa menggunakan berbagai alat musik lokal seperti tifa dan penyanyinya. Penari juga bisa menggunakan alat musik modern seperti gitar, keyboard, hingga biola. Banyak pula yang menarikan tarian ini tanpa alat musik pengiring, hanya menggunakan lagu yang dinyanyikan secara massal. Namun, dalam penyajiannya, penari untuk tari Sajojo bisa dimulai dari angka 5 hingga puluhan penari sekaligus. Ketika tarian Sajojo dilangsungkan, biasanya masyarakat yang hadir tidak hanya sekedar menonton, namun juga ikut menari untuk memeriahkan tarian tersebut. Halo semua, kembali lagi nih dengan saya Sisar Sikabari. Di sini saya akan menjelasin tentang kebudayaan apa saja yang ada di Papua. Kalian udah tahu belum apa aja sih kebudayaan yang ada di Papua? Kita simak video ini baik-baik ya. Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan yang ada di provinsi tersebut. Provinsi ini memiliki berbagai suku seperti suku Asmat yang mendiami provinsi tersebut, dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah mereka. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangat menarik dan unik. Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Berikut beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di Papua. Bahasa. Terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada di Papua. Aneka berbagai bahasa ini menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia digunakan secara resmi oleh masyarakat-masyarakat di Papua, bahkan hingga ke pedalaman. Namun, ada masyarakat yang tidak mengerti bahasa Indonesia karena minimnya pendidikan yang ada di Papua. Selanjutnya, terdapat rumah honai. Rumah honai terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami. Rumah honai sendiri sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela yang bertujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat untuk membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Rumah honai bisa ditinggali oleh 5 hingga 10 orang. Umumnya rumah honai terdiri dari 2 lantai yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Halo guys, halo teman-teman. Kembali lagi nih dengan saya Alda Marhakorin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang biasanya orang Papua lakukan. Nah, sebelum itu teman-teman udah tahu belum kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh orang Papua? Kalau belum, simak video ini dengan baik-baik ya. Batu merupakan kebiasaan di Papua, di mana warga satu kampung melakukan ritual memasak bersama. Bakar batu juga sebagai alat silaturahmi dan ajang saling mempererat persahabatan sesama etnis di Papua. Upacara ini biasanya dilakukan untuk menyambut acara keagamaan khusus seperti Natal dan Lebaran, atau kabar bahagia tentang apa yang sudah dialami. Bakar batu juga sebagai upacara kegembiraan atas dicapainya kesepakatan dan setelah terjadi perdamaian antar kelompok yang sedang bersengketa atau terlibat. Upacara ritual masak bersama ini menggunakan media batu yang dibakar sampai membara. Ketika batu-batu sudah membara di atas kayu yang dibakar, batu dimasukkan ke dalam lubang sedalam kurang lebih 50 cm yang sudah disiapkan dengan alas rumput. Di atas batu kembali dimasukkan rumput atau sayuran, menyusul daging, betatas, pipere atau ubi, pisang,
juga dimasukkan ke dalamnya. Jika semua sudah masuk, kemudian ditutup kembali dengan sayuran dan rumput. Untuk mengikatnya, mereka menaruh batu-batu di atasnya tersebut hingga matang. Dalam tradisi bakar batu, terdapat makna mendalam, yakni sebagai ungkapan syukur pada Tuhan dan simbol solidaritas yang kuat. Bakar batu merupakan ritual memasak bersama yang bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kepada Sang Pemberi kehidupan. Upacara bakar batu juga merupakan simbol kesederhanaan masyarakat Papua. Muaranya ialah persamaan hak, keadilan, kebersamaan, kekompakan, kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan yang membawa pada perdamaian. Halo semua, kita ketemu lagi nih. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan kepercayaan yang ada di Papua, terutama pada suku Me. Kalau gitu simak videonya ya. Suku Me dikenal juga sebagai Bunani Me atau Ekari. Ekari adalah sebuah suku yang mendiami kawasan pegunungan di Provinsi Papua Tengah. Suku Me secara luas mendiami wilayah Wisalmeran yang meliputi kawasan Danau Paniai, Danau Tigi, Danau Tage, dan Bakamu, Mapia, hingga Uwapa di Nambire. Kehidupan suku Me berada di antara suku besar yang ada di kawasan pegunungan tengah, yaitu suku Moni di timur, suku Komoro di selatan, dan suku di pantai utara sekitar Nambire di bagian barat dan utara. Mayoritas mendiami wilayah Kabupaten Deiyai dan Paniai, yang termasuk ke dalam wilayah adat Mepago. Suku Me mayoritas beragama Kristen dan sebagian beragama Islam. Saya pengen ngejelasin sesuatu yang ada di Papua nih. Ya, tapi bagian saya udah diambil semua sama teman saya. Jadi saya nggak bisa ngejelasin apa-apa, terus waktunya juga udah pengen habis. Nah, saya cuma bisa perkenalan diri aja nih di dalam video. Halo guys, datang kembali dengan saya Benjamin Salif dan teman-teman saya. Nih guys, kita mau closingin guys. Nah, halo guys, gimana nih perasaan kalian setelah ngikutin kita beberapa hari di mana? Pulau Papua ya? Gimana rasanya gue? Ya seru banget. Nah, kalau kalian gimana nih rasanya? Nah, Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami sampai akhir. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kami kesehatan untuk bisa membuat proyek ini lancar. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu membuat proyek video ini. Ya, pokoknya segitu aja sih kata-kata dari saya dan kelompok saya. Terima kasih untuk semuanya.